Thank you Dea telah mengingatkan karena saya selalu lupa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang biografi dan juga naskah kepidatoan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, tapi sebelumnya saya mau mempersilahkan Teh Riza dulu untuk membuka acaranya. Silakan Teh Riza. Baik Pak, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar? Wabarakatuh. Selamat sore. Siap. Selamat sore. Baik. Selamat sore. Kabar Riza. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kegiatan Modul Nusantara. Teriza mungkin ada sinyal. Halo Teriza, suaranya hilang-hilang. Siap Willy, nggak apa-apa. Halo Teriza. Halo Teriza. Teriza ini lagi sama anak ini kayaknya. Ya, enggak Pak. Oh siap Kiki, kalem, santai aja. Lagi rapat juga ya. Oke, nggak apa-apa, santai. Silakan Rija. Oke. Karena ada rapat jam besar. Oke, siap. Sansai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur karena berkat kuasanya kita bisa bertemu pada pertemuan modul Nusantara ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan program ini berjalan dengan lancar. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Sony sebagai dosen modul Nusantara ini. Siap. Waktu dan tempat persilahkan. Siap. Terima kasih Teh Riza. Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas tentang biografi dan juga naskah kepidatoan kenegaraan dari Presiden keempat ya. Sebelumnya saya akan bertanya dulu ke teman-teman. Silakan apa yang teman-teman ketahui tentang Presiden keempat yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur. Silakan. Apa yang kalian ketahui? Boleh langsung unmute, kemudian ini sharing your opinion and share your thought. Oke, siapa dulu? Boleh. Sir, Oke, Rifka, izin go. singkat. Siap. Jadi tadi sempat pada saat Sir suruh itu sempat cari di Google. Jadi ternyata Gus Dur ini atau Abdurrahman Wahid ini presiden keempatnya Indonesia. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, Sir, kalau tidak salah. Betul. Beliau itu lahir dari pasangan yang sama-sama punya darah Tionghoa begitu. Jadi beliau ada etnis Chinese juga. Terus beliau lahir kalau tidak salah itu di tahun 1940. Betul. Terus beliau anak pertama kalau tidak salah dari 6 bersaudara. Beliau juga punya 4 putri, kurang lebih seperti itu sih, Sir. Beliau banyak sekolah, tapi karena sekolahnya waktu itu di Jakarta katanya tidak naik kelas, jadi beliau masuk ke pesantren. Sempat masuk ke pesantren, dan pesantren beliau dapat beasiswa ke Mesir. Setelah dari Mesir, beliau lanjut di Mesir itu beliau ternyata tidak menerima bertolak belakang dengan cara pengajarannya mereka, jadi beliau pindah ke Irak. Setelah dari Irak beliau pindah lagi ke mana ya? Beliau pindah lagi ke Belanda ya. Iya. Beliau pindah lagi ke Belanda melanjutkan studinya. Setelah dari Belanda beliau ke Prancis, ke Jerman. Setelah itu
beliau memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia. Kurang lebih itu sih yang tadi saya sempat baca dan tangkap dari Kak, mantap Presiden ya. ke-10. Betul, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Ripka. Nah ini mungkin yang tidak banyak orang ketahui bahwa ada pernyataan menarik nih dari Ripka bahwa memang betul beliau itu mempunyai darah etnis Tionghoa. Sekolah sambil keliling dunia. Oh ini idaman kita semua ya. Betul sekali. Dan beliau memang melanjutkan studinya bukan hanya di satu negara tapi di berbagai negara. Mungkin karena pengalaman beliau untuk melanjutkan studi di berbagai negara ini yang mempengaruhi pemikirannya. Ya, salah satu pemikirannya, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah mengapa beliau dikenal dengan tokoh pluralisme sebagai tokoh pluralisme atau bapak toleransi dan kebinekaan yang ada di Indonesia nih. Menurut teman-teman kenapa nih? Kalau silakan. Kalau zaman tahun 2000 nih kalian udah lahir belum sih? Udah, Sir. Udah, Sir. Oh, udah ya. Iya. Udah ingusan. Udah ingusan. Berarti saya umurnya baru 9 tahun kalau saya. Ya. Belum lahir, Sir, belum lahir. Belum lahir, Belum Sir. Masih lahir, ya. direncanakan. Masih direncanakan. Iya. Siap, Rizka, siap. Nah, kalau saya ketika umur itu umur 9 tahun tuh. Pada saat saya kecil karena saya tahu dari apa ya? Dari orang tua, dari lingkungan keluarga. Memang ketika beliau tuh menjabat singkat ya, tahun 1999 sampai 2001. Kalau saya tidak salah, memang ada walaupun waktunya singkat, kalau orang yang awam mungkin akan mengenal sosok beliau itu sebagai sosok yang kontroversi. Kenapa? Karena ada kebijakan beliau yang menurut orang lain tuh nyeleneh gitu. Tapi ketika saya udah belajar, saya sekolah, saya nelusuri ternyata luar biasa sekali gitu. Ada berbagai nilai di dalamnya yang kalau kita telah dengan dalam itu maka akan belajar banyak. Salah satu contohnya aja gini teman-teman. Slogan beliau itu adalah apa sih yang terkenal? Apa yang teman-teman tahu? Gitu aja kok repot ya. Bener nggak sih? Nah itu ya. Nah beliau berpandangan bahwa segala sesuatu hal itu tidak harus diselesaikan dengan cara yang apa ya? Cara kekerasan. Beliau lebih suka dengan cara persuasif. Termasuk mungkin Ripka tahu nggak siapa presiden yang merubah dari kata Irian Jaya menjadi Provinsi Papua? Gus Dur, Sir. Iya itu. Tahu nggak kenapa alasannya menurut Ripka? Apa ya, Sir? Kalau menurut saya sih dari ceritanya karena nama Irian itu mengandung apa ya? Itu artinya ikut Irian, ikut apa ya? Pokoknya anti. Ya betul. Itu berasal dari ikut Republik pokoknya Indonesia, anti Netherlands. Gitu ya. Iya, Jadi Sir. dan memang waktu dulu tuh salah satu kebijakan yang dianggap kontroversi itu adalah mungkin Ripka tahu sendiri bahwa bendera Kejora itu waktu dulu ketika beliau menjabat presiden itu diperbolehkan bersampingan dengan bendera RI. Kenapa bendera Kejora di sana dianggap sebagai bendera budaya, katanya seperti itu. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengambil salah satu contoh bahwa pendekatan persuasif inilah yang mesti kita kedepankan, komunikasi gitu daripada menggunakan dari kekerasan. Itu salah satu contoh yang terjadi di Papua. Termasuk salah satu contohnya adalah dari kasus etnis Tionghoa ya. Kalau zaman dulu, zaman Soeharto itu etnis Tionghoa itu tidak dikasih kebebasan yang sebesar-besarnya dalam hal apa? Dalam hal menjalankan ibadahnya, kemudian dalam hal jadi mereka tuh hanya melaksanakan ibadah hanya di rumah masing-masing gitu ya. Nah, pertama kali ada pertunjukan budaya kayak barongsai, kemudian etnis Tionghoa itu dihapuskan ya, tidak perlu ada apa istilahnya tuh mana saya tadi itu ini nih
istilahnya itu yang ini guys. Nah, ya, bahwa Tionghoa itu dianggap sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Bahwa zaman dulu, zaman Soeharto itu masih ada dikotomi teman-teman, antara orang Korea itu sebagai orang Korea, orang Tionghoa itu sebagai turunan dari Cina gitu. Makanya kalau waktu zaman Gus Dur tuh ada kebijakan yang dihapus, yang menurut saya tuh kebijakan yang paling menarik sekali, yaitu dihapusnya surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang Indonesia keturunan Tionghoa gitu. Jadi nggak ada istilah kamu turunan Tionghoa, tapi semua Indonesia, karena Indonesia dibangun bukan atas satu kontribusi suku minoritas ataupun suku mayoritas, bukan atas satu agama, satu bangsa ataupun satu ras dan status sosial. Ini yang menarik sekali, salah satu kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan. Dan menarik saya tadi kata Ripka bahwa memang ada darah Tionghoa tuh dari Gus Dur itu, ya. Bahkan ada lagi kebijakan yang apa ya, menurut orang kontroversi. Salah satunya adalah bahwa Gus Dur itu menjadi anggota masyarakat epistemik agama Yahudi dengan alasan apa, bahwa agama Islam dan agama Yahudi itu menganut agama Samawi yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim, ya. Makanya kita adalah saudara, dan itu beberapa nilai atau kebijakan yang menarik kita diskusikan bareng-bareng teman-teman untuk bagaimana menghilangkan dikotomi. Apalagi kalau teman-teman perhatikan, masih ingat dulu ketika zaman 98 sampai 2000-an itu kan masa transisi, ya. Transisi dalam segala hal, dalam segi sosial, terutama dalam segi ekonomi, ya. Termasuk dulu kasus kasus Poso itu sekitar tahun berapa ya? Masih ingat nggak teman-teman? 2000 ya? 2000 bukan Inyo? 99 2000 Sir kalau saya Iya, tidak betul, salah. 99 2000. Dan itu adalah, makanya saya kira pemilihan Gus Dur sebagai presiden itu merupakan momen yang tepat. Kenapa? Karena dengan beliau dikenal sebagai tokoh pluralisme, tokoh toleransi, maka beliau membangun dulu bagaimana kita menyatukan bangsa Indonesia gitu, tanpa ada fanatisme berlebihan atas karena alasan agama, suku, ras ataupun yang lain sebagainya. Oke, itu teman-teman yang saya dapatkan, ya. Next, oke, saya minta pendapat teman-teman nih. Sebelum saya ngasih slide, sebelum saya ngasih teks ya yang saya share di grup, apa sih selama ini yang teman-teman ketahui tentang Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini? Tadi Rifka udah ngomong nih, ada nggak kesan, atau mungkin kalian pernah dengar cerita dari orang tua, cerita dari dosen atau apa? Silakan. Kayaknya Eko nih mau jawab, silakan Eko. Silakan Eko. Eko di unmute dulu. Silakan Eko. Eko ini aslinya dari Jawa kan? Yap. Ya, orang Yap. tua tuh pasti lebih tahu banget. Ya, gimana nih Eko nih? Sebenarnya kalau masalah sejarahnya Pak, mungkin sudah agak lupa-lupa juga Pak, karena Iya. SMA terakhir belajar juga sejarahnya. Iya. Tapi mungkin di sini terkait dengan presiden kita yang keempat, yaitu Pak Wahid atau Gus Dur, kita lihat itu bahwa sebenarnya banyak kata-katanya itu yang istilahnya berupa yang dapat memotivasi kita sebagai kaum muda itu sangat berperan pada saat ini. Seperti apa kok? Seperti apa contohnya?
Ayo Pak Eko. Masuk Pak Eko. Itu terkenal banget kayaknya. Oh, udah Eko nih kayaknya Inyo nih mau menambahkan. Siap Inyo ditunggu. Siap, silakan Yang Eko. Hmm. yang saya ingat tuh Pak ini, saya tidak peduli mau popularitas saya hancur, ya difitnah atau dicaci maki, itu apapun, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Nah, ini kata perpecahan ini kan bisa kita jadikan dasar Pak, bahwa modul Nusantara ini tujuan salah satunya itu agar kita ini lebih mengenal, ya mengenal, ya mengenal adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia, sehingga nanti apabila kita eh, bisa pergi ke daerah yang di bagian timur, di bagian barat, sehingga kita itu lebih paham. Oh, dulu saya pernah ikut modul Nusantara misalnya, saya pergi di Garut, oh ini seperti itu. Nah, jadi kata-kata ini menyatakan bahwa Pak Gus Dur ini walaupun dia popularitasnya hancur, ya umpamanya difitnah, dicaci maki, ataupun dituduh, apapun itu bentuknya, tapi dia tidak peduli. Yang terpenting adalah bangsa dan negara ini diselamatkan dari perpecahan. Karena perpecahan ini yang dapat menyebabkan negara tersebut hancur. Seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Betul, keren sekali nih kata-kata kuncinya adalah menghindari Indonesia dari perpecahan. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai puluhan ribu pulau gitu ya, dan suku dari Indonesia itu terdiri dari ratusan mungkin, dan memang itu rawan sekali akan adanya perpecahan. Oleh karena itu saya setuju sependapat dengan Eko bahwa agar kita tidak terintegrasi atau terpisahkan atau adanya gesekan sosial, maka salah satu kuncinya adalah kita harus saling memahami, kita harus menguatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita ya. Seperti itu, setuju banget saya. Oke, terima kasih nih Rifka, Eko. Nah, saya mau ke Inyo nih, silakan Inyo. Ini kayaknya belum ada tanggapan, Sir. Soalnya di sini jaringan susah, jadi baru buka link yang dari Sir. Oh, Jadi siap Inyo. Siap. Silakan. Oke, silakan next mungkin. Rahmat nih. Rahmat nih ada darah Jawa kan ya Rahmat ya? Halo, Mat. Halo, Rahmat. Oke, mungkin Rahmat agak. Ada mungkin yang mau menambahkan, silakan teman-teman. Sebelum kita Iya Pak. Ya, Air Rahmat ada darah Jawa ya? Iya Pak. Dari Cuma siapa? kalau tentang budaya Jawa kurang Pak. Oh. dari ibu, dari bapak? Dua-duanya Pak. Oh, silakan Rahmat. Ada mungkin yang pernah orang tua cerita gitu ya tentang almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid? Nggak ada sih Pak. Cuma apa mungkin? Ada mungkin yang mau Rahmat kemukakan? Mungkin nanti Pak. Oh iya, mungkin nanti atau esok Nyusul ya Pak. Mungkin hari nanti. Oke, thank you. Siap. Kita akan mencoba dulu melihat teman-teman dari biografi yang ada di Perpusnas yang tadi saya sudah share ke teman-teman. Cekidot. Nah, ini dia ya guys ya. Oke, ini diambilnya dari Perpusnas ya. Dari Perpusnas kepustakaan. Memang kalau kita ngebahas lebih dalam lagi memang akan lebih bisa lebih dalam lagi sebetulnya, tapi kita harus studi lebih dalam lagi mengenai sosok beliau karena memang begitu banyak sekali hal yang kita bahas. Tapi hari ini kita akan bahas secara selayang pandang atau secara singkat dari biografi beliau ya. Ini dia, kita baca ini ya. Memang betul tadi sama Rifka udah
udah disinggung ya bahwa beliau itu merupakan presiden keempat dari periode 20 Oktober 99 sampai 24 Juli tahun 2001. Jadi zaman dulu tuh beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dipilih oleh rakyat ya melalui pemilu langsung. Kalau zaman dulu itu dipilih melalui sidang luar biasa MPR. Jadi memang MPR, DPR lah mungkin yang mempunyai kewenangan untuk memilih presiden dan kemudian dipilihlah setelah apa ya lengsernya dilengserkannya Habibie sebagai presiden kita yang ketiga. Kemudian dipilihlah Abdul Rahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur ya sebagai presiden keempat. Dan masa pemerintahan beliau pun tidak terlalu lama teman-teman, kurang lebih hanya 2 tahun kurangnya. Tadi udah disinggung juga sama Ripka bahwa beliau lahir 4 Agustus 1940 di desa Jombang. Makanya saya pernah kuliah di Surabaya selama 3 tahun. Sosok Kiai Haji Gus Dur ini merupakan salah satu tokoh yang sangat begitu dihargai, yang sangat begitu dikagumi oleh banyak orang, khususnya di daerah Jawa Timur, khususnya daerah Surabaya, Jombang. Bahkan saya pernah ke Jombang, ke pesantrennya, itu luar biasa sekali ya. Sosok beliau begitu banyak dipelajari dan diambil teladan-teladan dari berbagai kisah atau dari berbagai pendapat tentang beliau. Siap Inyo, siap, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi betul bahwa ayah beliau adalah seorang tokoh ulama juga di Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wasid Hasim. Ibunya juga merupakan putri pendiri pesantren Jombang juga, dari yang dipunyai oleh Kiai Haji Bisri Samsuri dan beliau mempunyai 4 orang anak. Kebetulan anak beliau itu istri semua atau wanita semuanya ya. Nah, memang kegemaran beliau dari segi literasi itu dimulai dari beliau sejak kecil ya, karena memiliki background keluarga dari pesantren, tokoh juga di sana dan mempunyai pesantren juga. Makanya beliau sejak kecil sudah aktif ya untuk keperusahaan umum, membaca-baca. Tapi mungkin ada satu yang menarik nih teman-teman, yang saya ternyata baru juga tahu bahwa beliau ini merupakan salah satu pernah menjadi juri di Festival Film Indonesia nih tahun 86 dan tahun 87. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya fokus di dunia politik ya, tapi juga fokus mempunyai hobi yang lain dalam hal hiburan seperti bioskop ya. Ada juga hobi beliau, kegemaran beliau di segi olahraga ya, ada bola, catur dan musik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga, remaja beliau itu dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Nah, ini di masa, karena kalau zaman dulu Jogja ini sebagai pusat pengetahuan atau pusat pendidikan yang terbesar dulu di Indonesia pada zamannya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Rifka bahwa beliau melanjutkan studinya di Mesir. Kemudian beliau juga menikah ketika pada saat Gus Dur berada di Mesir dengan Sinta Nuriyah, anak Haji Muhammad Sakur ya. Nah, ini memang tidak dijelaskan dengan singkat, tapi tidak dijelaskan dengan lebih detail. Tapi intinya adalah setelah pendidikannya selesai, beliau kembali ke Jombang dan mengabdi di sana ya. Dan ini kampus Tebu Ireng Jombang sampai sekarang masih ada teman-teman ya. Oke. Kemudian, nah ini yang menarik di sini, karir beliau itu di NU udah dari lama teman-teman ya. Nah, seperti misalkan tahun 1980 dipercaya sebagai wakil Khotib Surya PBNU, beliau juga sudah pernah menjabat sebagai ketua PBNU juga teman-teman. Kemudian sebagai ketua MUI juga sudah ya. Nah, ini ketua PBNU ketika beliau menjabat presiden keempat ya. Nah ini yang menarik itu adalah pemikiran teman-teman yang out of the box ya. Beliau meninggal pada usia beliau yang 69 tahun pada tanggal 30 Desember 2009 di Jakarta. Nah, ini teman-teman sekilas tentang biografi beliau. Nah, kemudian saya juga ingin menunjukkan nih alasan-alasan kenapa beliau dijuluki sebagai bapak pluralisme ataupun sebagai bapak toleransi. Nah, ini. Oke.
Saya ambil dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, ini ditulis tepat 1 minggu setelah beliau meninggal. Yang menarik bagi orang-orang yang tahu beliau adalah beliau itu dipandang sebagai tokoh yang berani. Menurut saya tokoh yang berani. Orang-orang biasa, pejabat-pejabat biasa tidak mungkin mengeluarkan pendapat statement-statement yang berani seperti beliau. Tapi kalau ditelaah lagi, keputusan beliau itu mengandung unsur-unsur yang memang kalau kita kaji lebih dalam lagi, maka gitu ya maksudnya gitu. Kadang kita tuh tidak berani untuk dalam artian kita hanya mendengar saja tanpa kita mengolah informasinya, mengkaji lebih dalam sehingga kita bisa tahu nilainya seperti apa. Ya. Nah tadi saya udah sama Rika bahas bahwa ada beberapa kebijakan ya dari beliau itu. Satu adalah kebijakan mengganti Provinsi Irian Jaya menjadi Papua pada tahun 2000, ya, dan menyebut orang Irian sebagai orang Papua. Itu salah satunya menimbulkan kontribusi politik. Tadi kata Rika bahwa Irian itu merupakan singkatan ya, ikut Republik Indonesia anti Nederland. Gitu ya. Nah, ada kejadian menariknya adalah ketika beliau memberikan bantuan dana bagi tokoh-tokoh masyarakat Papua untuk menggelar Kongres Nasional Rakyat Papua pada Maret 2000. Dan beliau menetapkan berdirinya Presidium Dewan Papua ya, yang dipimpin oleh 2 tokoh Papua ya ini. Nah, ini mungkin yang banyak menimbulkan kontroversi ya. Nah, artinya apa kejadiannya ini, teman-teman? Berkibarnya bendera bintang kejora sebagai simbol adat Papua ya, adat Papua bersama sang saka merah putih sebagai bendera negara. Nah, itu kemudian bahkan lagu Hal Tanahku Papua menjadi didangkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini kenapa sih? Kenapa kok kemudian beliau mengambil keputusan ini? Karena, nah ini teman-teman, ini alasannya. Nah ini ya, kebijakan yang akomodatif itu menimbulkan kedamaian di tanah Papua. Ya, jadi memang tujuan beliau mengeluarkan kebijakan ataupun pendapat memang itu didasari karena waktu zaman itu teman-teman 1999 2021 itu rentan sekali sama adanya perpecahan sosial. Ya, perpecahan etnis, perpecahan kayak dulu kita masih ingat mungkin teman-teman tahun 98 adanya penjarahan ke tokoh-tokoh Tionghoa, ke tokoh-tokoh Cina, benar ya. Kemudian sekitar tahun 2000 tuh ada di Maluku ada gesekan antar agama, kemudian di daerah lain juga adanya. Makanya sosok beliau ini adalah sosok yang akan menyatukan, akan mewujudkan perdamaian yang ada di Indonesia salah satunya. Makanya tepat sekali ketika beliau dipilih sebagai tokoh pluralisme atau tokoh toleransi dan kebinekaan yang ada di Indonesia. Ini ya. Kemudian bagaimana cara beliau itu untuk mempertahankan kedaulatan NKRI itu dengan Papua itu bukan dengan cara kekerasan militer, teman-teman. Bebas. Tapi dengan cara damai dan akomodatif ya teman-teman ini. Nah, selain kebijakannya yang ingin mewujudkan kedamaian yang ada di Papua, beliau juga diakui sebagai tokoh yang sangat berjasa sekali terhadap Tionghoa. Apa sih? Karena beliau senantiasa untuk menegaskan kepada kita bahwa tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahannya di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Nah gitu. Kenapa? Karena kalau zaman dulu nih teman-teman, berbagai aksara Cina pada era Presiden Soeharto itu amat ditabukan, kecuali untuk surat kabar Indonesia beraksara Cina. Dan kemudian pertunjukan barongsai dulu dilarang ya, karena mungkin tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Tapi pada zaman Gus Dur diperbolehkan, dan kelompok seni pun ini sebagai bagian dari budaya kita yang semestinya kita harus lestarikan sama-sama. Bahkan mungkin kalau teman-teman dulu masih ingat kesenian Raja Dogar, Domba Garut ini memang salah satunya terinspirasi dari kegiatan barongsai juga ya.
ada faktor dari sana juga. Nah, kemudian agama Konghucu juga teman-teman, agama Konghucu juga berkembang tanpa kekangan nih. Nah, kebijakan untuk menghapus surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang Indonesia keturunan Tionghoa juga dimulai dirintis sejak era Gus Dur. Nggak ada istilah kayak kita nih warga pribumi, kamu tuh cuma turunan gitu, turunan Tionghoa dan gitu, nggak ada. Walaupun memang saat sekarang masih ada segelintir orang yang masih ada dikotomi ataupun pemisahan antara suku, sering ada di sekitar kita, dan itulah tugas kita. Kita ikut modul Nusantara, kita belajar banyak untuk menambah nilai-nilai toleransi dan kebinekaan kita dengan berbagai program yang dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita lebih dalam lagi, semakin dalam kita menyelami makna-makna dari toleransi, makna-makna kebinekaan yang nantinya kita bisa lakukan dan aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah selain bukan hanya di agama yang lain, sebetulnya kalau teman-teman ingat ya, waktu bukan hanya misalkan bukan hanya agama tertentu saja, tapi di dalam agama itu sendiri, agama Islam sendiri masih ada teman-teman kayak misalkan kasus kayak Ahmadiyah nih. Waktu zaman dulu Ahmadiyah, Gus Dur melindungi kaum Ahmadiyah yang sering dikejar-kejar dan tak diberi ruang hidup dan berkembang oleh sekelompok masyarakat tertentu yang menginginkan pemurnian agama. Satu hal yang amat kontroversial, Gus Dur juga menjadi anggota masyarakat epistemik agama Yahudi. Bagi Gus Dur, mereka yang menganut agama Samawi, keturunan Nabi Ibrahim, adalah bersaudara. Nah, gitu ya. Ini beberapa kejadian-kejadian yang memang kita bisa ambil pelajaran. Intinya adalah bertoleransi ya. Kita kebinekaan sebelumnya kita belajar tentang bagaimana pengertian toleransi yang sebenarnya. Bagaimana nilai toleransi dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, dalam surat Al-Kafirun dalam agama Islam itu ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku, bagiku agamaku dan bagimu agamamu, tanpa harus mengkafir-kafirkan mereka yang tidak menganut agama Islam. Ini mengandung nilai bahwa nilai toleransi itu, bagaimana kita bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan beragama, bernegara itu merupakan bagian dari agama kita masing-masing. Tanpa kita mempersilahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tanpa mengganggu, apalagi tanpa menimbulkan kegaduhan atau keracuhan, itu yang semestinya kita tanamkan dalam kita. Silakan kalian bebas untuk melaksanakan kegiatan agama masing-masing karena dilindungi undang-undang dan itu memang diajarkan dalam agama kita masing-masing. Nah, ini sosok almarhum ini bagi NU maupun di luar NU itu mengajarkan prinsip non-sektarian, suatu yang amat sulit di era itu. Kata suatu yang amat sulit di era itu karena waktu zaman 99, 2021 masih ada pergesekan sosial yang ada di sekitar kita ya, sehingga Gus Dur ini dalam kebijakannya termasuk dalam pidatonya selalu menekankan persatuan, kebinekaan gitu ya. Nah, kemudian sebentar ini, nah ini saya ingin mengutip beberapa tokoh-tokoh yang sekarang ini sudah menjadi pejabat lah ya. Contoh nih ada Ibu Khofifah Indar Parawansa yang sekarang menjabat sebagai gubernur yang ada di Jatim, Jawa Timur. Kemudian ada Muhaimin Iskandar juga, beliau pernah menjabat sebagai menteri pada zaman era Jokowi tahun 2019 pada tahun 2014 sampai 2019. Dan ada Muhammad Mahfud yang sekarang menjadi Menko, ya Menko Polhukam. Nah ini ketiga orang ini adalah merupakan salah satu contoh anak-anak didik Gus Dur, ya, yang belajar dengan bagaimana berpolitik, bagaimana berkehidupan ya, sehingga sekarang sudah menjadi pejabat ya. Nah makanya sangat tepat sekali jika kita bisa menamai Gus Dur ini sebagai tokoh
Tokoh apa teman-teman? Tokoh pahlawan dalam bidang pluralisme, dalam bidang toleransi, dan dalam bidang kebinekaan. Itu teman-teman sekilas biografi dan beberapa kejadian yang ada di ketika zaman Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang pidato dari pidato beliau ya. Nah ini pidato beliau. Sudah ada teman-teman pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus tahun 2000. Ini waktu saya umur 9 tahun nih masih muda. Ada teman-teman? Halo? Ada, Sir. Ya, siap. Kita cek. Saya sudah meng-highlight. Ya, siap Ratna. Meng-highlight poin-poin yang memang di sini ya. Ini saya kutip beberapa pernyataan yang menarik kita lihat dan kita bisa pelajari. Oke, waktu dulu tahun 2000 itu berarti kemerdekaan kita yang ke-55 tahun. Tapi sebenarnya usia kebangsaan Indonesia jauh lebih dari itu. Nah ini dia, kebangsaan Indonesia telah lahir dan berproses mematangkan kehadirannya di Nusantara ini jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan. Nah ini satu yang penting, kebangsaan atau nasionalisme bukanlah sesuatu yang terbentuk dan lahir secara alamiah, tetapi adalah suatu produk dan dari pertemuan sosial dan intelektual satu masyarakat dalam suatu tahapan sejarah tertentu. Dalam artian, kebangsaan atau nasionalisme itu didapat karena ada pertumbuhan sosial, karena kita mendapat akses pendidikan, karena kita belajar banyak tentang apa itu makna nasionalisme, maka pada saat itu timbullah memiliki rasa kebangsaan yang besar terhadap Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian para pendiri Republik ini sepakat meletakkan fondasi dari ikatan kebangsaan Indonesia pada kesamaan nasib dan kesamaan cita-cita. Itu terbukti dari pembukaan Undang-Undang 1945 ya. Dan Pancasila juga sebagai salah satu bukti cita-cita wujud yang harus diwujudkan ya oleh bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu merupakan 5 panduan yang harus kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari sehingga kita bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kemudian ini juga puncak dari kesepakatan bangsa Indonesia untuk menodai kehidupan bersamanya melalui pendidikan sebuah negara kebangsaan yang merdeka, berdaulat, dan demokratis. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Mana ya? Oke. Nah, ini kita menilik konteks yang ada pada tahun itu. Tahun 2000, teman-teman. Dalam 2 tahun terakhir ini, bangsa Indonesia memang mulai menemukan kembali hak-hak demokrasinya. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa memang sebelum tahun 1998, demokrasi itu kan demokrasi demokrasi terpimpin atau demokrasi yang menurut orang-orang dulu, orang-orang tua kita tuh ngomongnya sebagai otoriter gitu. Artinya orang-orang tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi dengan banyak, tidak memiliki demokrasi untuk berkelompok, menyatakan pendapat, sangat jauh dengan sekarang. Sekarang kita bisa bebas berekspresi, kita bebas untuk mendapatkan pendapat selama dalam rambu-rambu tertentu ya. Menyampaikan pendapat berbeda dengan mencaci, menyampaikan pendapat berbeda dengan menghina, apalagi mendiskreditkan orang, kelompok, ataupun suku agama tertentu, ya itu tidak bisa. Nah, kemudian dari sini saya akan mengkaji ini nih yang penting itu sebentar. Nah ini pada konteks 98, 99, 2000 ini beliau meng-highlight atau menegaskan bahwa
Indonesia merdeka, tapi belum sepenuhnya orang Indonesia benar-benar merdeka. Dari apa? Dari rasa kemiskinan, dari rasa gesekan sosial, sehingga ini ditekankan lagi oleh beliau. Ya, nah, siap sebentar ini. Sebentar. Nah, zaman 98, 99, 2000 itu zaman transformasi teman-teman, dari zaman pemerintahan Soeharto ke zaman B.J. Habibie, kemudian ke zaman Bapak Gus Dur. Makanya tugas berat itu memang waktu zaman dulu adalah bagaimana mengatasi transformasi ini dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Memang yang ditekankan pada ini bukan hanya nilai kebinekaan, nilai persatuan, tapi juga nilai ekonomi. Krisis ekonomi yang selama 3 tahun ini melanda Indonesia, seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita coba lihat paragraf yang sini. Di berbagai lingkar kebudayaan dan kehidupan rakyat sehari-hari masyarakat kita, sesungguhnya masih terdapat banyak kearifan, ketetapan hati, serta semangat pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Di tengah rakyat, kita masih bisa menemukan tenaga hidup yang sesungguhnya yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena itu memang memprihatinkan bahwa setelah lebih dari 50 tahun merdeka, kita belum cukup sukses dalam menata hubungan antar kelompok, suku, ras, dan pemeluk agamanya. Patut disayangkan bahwa darah masih mengalir, rasa dendam dan benci masih tertanam dalam hati sejumlah tertentu generasi penerus kemerdekaan. Justru di saat rasa kebangsaan kita sedang teruji berat di tengah terpaan globalisasi. Siap Eko, siap, nggak apa-apa. Nah, dia menekankan bahwa bukan hanya masalah ekonomi teman-teman yang menjadi tantangan, tapi permasalahan sosial juga harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa persatuan dan kesatuan itu penting. Ya, kita tidak boleh menanamkan rasa dendam, rasa benci di antara kita, karena kita semua adalah satu Indonesia, teman-teman. Makanya tugas yang paling penting bagi kita semua adalah menata kembali hubungan antar kelompok dalam format yang lebih kreatif dan manusiawi. Ini kata kunci, yang lebih kreatif dan manusiawi. Dalam artian membangun hubungan persatuan dan kesatuan, membangun keharmonisasian, perdamaian antar suku, agama, ras itu dapat kita laksanakan dengan cara yang kreatif dan cara manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak akan kita dapatkan andaikan yang dikedepankan adalah nilai militer, tidak nilai persuasif. Oke. Nah, walaupun disharmonisasi sosial masih terus berlangsung, terutama di wilayah Maluku dan Maluku Utara, tidak seyogianya kita berutus asa. Pada zaman dulu mungkin salah satu kasusnya di Poso itu, teman-teman ya. Makanya beliau menegaskan bahwa nilai-nilai budaya kita yang banyak mengandung kearifan untuk menghargai orang dan kelompok lain belum punah. Ini salah satu poin di mana beliau merasa optimis dengan rasa nilai-nilai budaya kita. Budaya yang menghargai, budaya ketimuran, budaya sopan santun masih melekat di antara kita. Ya, perbedaan suku, agama, ras ataupun golongan selama ini telah biasa kita lihat sebagai bagian asasi dari kemajemukan. Banyak di antara kita yang menyadari bahwa konflik yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang asli. Ia merupakan produk dari tangan-tangan kotor yang dengan licik memanfaatkan kelengahan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya sendiri. Akibat terjadinya pergesekan kepentingan yang akut dalam hubungan-hubungan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat setempat. Maka kalau sikap dan relasi yang baru yang berlandaskan semangat persaudaraan sebagai bangsa dapat dibangun kembali, di mana setiap golongan dan orang memperoleh penghargaan akan hak dan martabatnya, ada harapan konflik itu bisa diselesaikan. Nah, dari paragraf ini, beliau menyorot bahwa pergesekan sosial yang terjadi itu bukan sepenuhnya karena ada masalah yang besar. Justru itu dikarenakan ada sekelompok, beliau mengumumkan dengan kata tangan-tangan kotor yang memanfaatkan konflik yang ada di tengah masyarakat, yang mengadu dombakan
antara nilai-nilai sosial dengan nilai yang lain, nilai suku, nilai agama dan lainnya, itu bukan merupakan Indonesia. Karena oleh karena itu kita harus membangun lagi semangat persaudaraan, di mana setiap golongan itu memperoleh penghargaan akan hak dan martabatnya, maka konflik akan bisa diselesaikan. Balik lagi, penghargaan akan diri sendiri, menghargai akan orang lain, ya, belajar menghargai perbedaan itu adalah salah satu harapan dari beliau agar konflik ini bisa terhindari. Gitu teman-teman, ya. Ini sedikit yang saya highlight dari nilai toleransi dan dari nilai keberagaman, nilai kebinekaan yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya di paragraf selanjutnya, beliau dalam pidatonya menekankan akan pentingnya tatanan perekonomian sosial, bagaimana menstabilisasi perekonomian sosial yang pada saat itu sedang berada pada proses transformasi antara orde lama ke dalam orde baru, teman-teman ini ya. Baik, sampai sana mungkin kita akan itu yang saya sampaikan, teman-teman. Sekarang kita akan mencoba berdiskusi dari teman-teman ini. Kalau memungkinkan, kita bisa membagi teman-teman menjadi apa ya? Mungkin akan berbentuk dalam presentasi diskusi dari dua hal itu, ya. Dari teks pidato itu, silakan mungkin teman-teman bisa. Terima kasih Pak Ferry. Saya dikasih ini nih guys, kasih bakso. I'm at school right now. Saya masih di sekolah sekarang ya. Silakan teman-teman untuk berdiskusi secara bersama-sama dan nanti teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya mengenai dua hal yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke, teman-teman. Oke, ini banyak yang live ya karena mungkin karena faktor sinyal dan lain sebagainya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 menit teman-teman ya sambil kita break dulu sebentar. Silakan teman-teman bersiapkan, nanti silakan untuk presentasi secara individu. Itu ya. Mulai dari sekarang sambil break, sambil baca-baca dulu. Sambil mau makan, mau minum silakan teman-teman. Oke, 10 menit dari sekarang. Yuk guys. Udah 10 menit saya akan balik lagi ke sini dan kita akan membahas presentasi dari teman-teman sekalian. Thank you ya. Silakan 10 menit dari sekarang mulai. Siap, sir. Siap, yuk. Per kelompok atau? Individu aja deh, kayaknya karena saya Zoom-nya nggak bisa di breakout, ternyata kalau di breakout tuh lebih enak, jadi teman-teman bisa langsung diskusi langsung di sananya. Karena nggak ada menu breakout, jadi langsung aja secara individu. Gitu ya guys ya. Let's go, 10 menit aja. Bikin lunch dulu ya. Siap.
Oke guys, you still have 3 minutes left. 3 menit lagi. Teriza gimana? Logbook udah beres belum? Sampai semuanya? Gak ada suaranya ya. Udah beres? Ini tinggal refleksi. Oh, refleksi 1 sampai 7. Iya, inspirasi udah. Yang bedanya tuh cuma pas satu ya? Yang apa? Beda instrumennya cuma satu ya? Iya. Ada apa? Deskripsi apa namanya? Deskripsi Itu apa ya gitu? namanya? Oh, deskripsi non akademik. Kayak apa namanya? Mendukung acara tugasnya itu. Mendukung terlaksananya kegiatan, terus mengingatkan apa ya, kehadiran gitu Pak, seperti itu. Oh gitu ya. Siap. Oke. Oke, Teriza silakan dipimpin Teriza. Untuk presentasi dari rekan-rekan semua. Silakan. Oke, baik. Oke, langsung saja ya. Ya. Mungkin di sini mau dipanggil namanya atau mau siapa dulu aja yang siap? Mau gimana sistemnya? Mau dari Teriza dulu boleh? Dari Teriza dulu. Silakan teman-teman, yuk. Yes. Atau kayaknya izin bertanya, gimana?
Inyo. Kita kan kita mempresentasi yang dari pidato yang tadi, atau seperti tanggapan Iya. begitu, Sir? Betul. Mempresentasi pidato bisa berupa tanggapan, bebas gimana Inyo aja yang ketangkap sama Inyo apa ya. Dari ya Inyo dulu saja, Sir. Oh, siap. Ya, silakan. Dipimpin. Silakan Inyo. Thank you, Sir. Inyo tadi sempat lihat dan tertarik dengan yang di-share screen oleh Pak Sony di bagian paragraf yang mana ya? Halaman yang berapa? 1, 2, 3, 4, halaman 4 yang tadi dibahas itu yang kata di berbagai lingkar kebudayaan dan kehidupan rakyat sehari-hari, masyarakat kita sesungguhnya masih terdapat banyak kearifan, ketetapan hati serta semangat bla 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 itu. Inyo sangat tertarik di paragraf itu sehingga Inyo ingin beranggapan bahwa kata kunci dari paragraf ini adalah rakyat sebagai fondasi untuk membangun suatu bangsa. Tanpa adanya rakyat yang hidup berdampingan, tidak dengan melihat dari mana dia berasal seperti latar belakang, pastilah bangsa ini akan kokoh atau berdiri dengan teguh. Sehingga kata Gus Dur yang berarti membangun sebuah bangsa. Silakan Inyo, boleh dilanjut. Halo Inyo. Halo, Sir. Oke, halo. Nah, ini ada lagi suaranya. Silakan Inyo. Lanjut. Sehingga kata Gus Dur berarti membangun sebuah bangsa harus dimulai dari rakyat yang lebih kreatif dan memanusiawi. Pada paragraf ini dapat dibahasakan seperti Bhinneka Tunggal Ika, di mana mengarah pada perpecahan suatu bangsa yang Halo, Sir, dengar suara Inyo, Sir? Halo Inyo, ada lagi suaranya barusan hilang. Silakan ya. Halo Inyo, boleh dilanjutkan, di unmute dulu Inyo. Barusan saya kedengar sampai ada kata Bhinneka Tunggal Ika Inyo. Inyo boleh di unmute dulu. Halo Inyo. Oke, mungkin Terija ada kendala sinyal mungkin ya di Inyo ya. Kita sambil tunggu Inyo. Silakan Teriza. Ya. Oke. Bagus barusan pernyataan dari Inyo bahwa sesungguhnya rakyat merupakan fondasi untuk membangun bangsa ini. Dengan hidup berdampingan tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, kaum minoritas ataupun minoritas, rakyat bisa hidup berdampingan ya. Kemudian untuk mewujudkan persatuan Indonesia itu dapat diwujudkan dengan dengan agar rakyat itu bisa kreatif dan manusiawi, dan ada kata Bhinneka Tunggal Ika ya tadi yang ketangkap pernyataan dari Inyo itu kata kuncinya. Silakan mungkin Teriza. Ya, sekarang siapa yang mau presentasikan tanggapannya mengenai Kiai Haji Gus Dur yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sony? Oke. Di sini ada yang mau duluan? Mungkin ini ya, Teriza, salah satu kendalanya karena memang sekarang udah masuk musim hujan ya. Jadi ada kendala sinyal, jaringan, mungkin itu salah satu kendala kita ya. Tadi dia juga ada mati listrik ya, mati lampu, jadi agak ini. Oke, silakan Teriza, boleh dilanjutkan.
Iya. Di sini ada siapa? Saparina. Iya, Teh. Apakah suaranya kedengaran nih? Jelas Iya, Saparina. udah jelas. Oh, iya. Terima Silahkan kasih. Saparina mau mengungkapkan ininya, Oh, ide atau tanggapannya ya. tanggapan saya ya tadi Iya. mengenai Gus Dur. Nah, kan tadi itu kan dijelaskan bahwa Gus Dur itu dia itu banyak berperan dalam hal toleransi antar agama juga. Dimana kan tadi itu ada mengenai tentang agama Konghucu ya. Nah, di situ kan Gus Dur juga bilang bahwa kita tuh tidak boleh membeda-bedakan agama dan suku gitu. Jadi kita tuh harus saling menghargai antar satu sama lainnya. Karena kan kita itu juga merupakan negara yang majemuk, negara Indonesia. Jadi kita kalau ingin maju atau ingin berkembang, kita itu harus saling bekerja sama dan menghargai satu sama lain juga. Ya, Kemudian mantap. mana lagi? Tadi itu yang di dalam pidatonya itu kan ada dia itu kan di Indonesia kan banyak diskriminasi gitu. Dia bilang kita itu harus bekerja sama. Nah kan dia kan bilang ke pemerintah bahwa pemimpin pemerintah tuh bilang bahwa kita tuh juga harus bekerja sama dengan rakyat agar menghadapi diskriminasi yang ada seperti gerakan separatisme dan konflik-konflik sosial. Nah itu kita tuh harus bekerja sama agar tidak terjadi diskriminasi lebih lanjut sehingga bangsa kita itu bisa maju. Itu sih yang saya dapatkan tadi tuh. Terima kasih. Hebat. Mantap, mantap Saparina. Terima kasih banyak. Jadi betul tadi ya, salah satu kasusnya dari agama Konghucu atau Tionghoa. Dari kasus tersebut, Saparina berkesimpulan bahwa kita tidak boleh membedakan, mendiskriminasi suku satu dengan suku lain atau etnis satu dengan etnis lainnya. Dan untuk menghindari diskriminasi ini, maka pemimpin atau pemerintah harus bekerja sama dengan rakyat ya, untuk menghindari gerakan-gerakan separatisme ataupun konflik-konflik sosial. Memang yang paling penting adalah kerjasama ya antara pemerintah dengan rakyat dengan cara yang kreatif dan manusiawi, mungkin itu disambungkan dengan ini. Keren Saparina. Terima kasih banyak. Silakan Terija. Baik. Sekarang kita ke Rahmat. Oke. Siap. Jadi Iya. Siap. Ya, Rahmat ya. Iya, Teh. Jadi Silakan. ini mempresentasikan mengenai Kiai Abdurrahman Wahid ya. Betul. Iya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai biografi Kiai Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sapa dengan Gus Dur. Yang mana menurut perspektif saya, seperti yang kita ketahui juga bahwasannya Gus Dur itu adalah panggilan akrab yang mana nama tersebut adalah nama kehormatan yang diberikan kepada putra Kiai yang bernama Mas ini. Kemudian ayah Gus Dur ini pernah menjadi Menteri Agama juga, yaitu Menteri Agama yang pertama, serta aktif dalam Panitia 9, yang mana Panitia 9 kita ketahui untuk merumuskan Piagam Jakarta. Kemudian mungkin dari latar belakang pendidikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang mana tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya sejak masa kanak-kanak Gus Dur juga udah memiliki kegemaran membaca dan juga rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Kemudian selain itu beliau juga aktif berkunjung di perpustakaan umum yang mana lokasinya ada di Jakarta. Apa lagi ya? Kemudian pendidikannya juga yaitu dari pesantren. Dan juga Gus Dur ini pertama kali masuk sekolah dasar yang mana pernah pindah juga ke SD Mataram tadi. Dan juga untuk menambah pengetahuannya,
Kemudian ayah Gus Dur ini menyarankan untuk belajar bahasa Belanda. Yang mana yang saya baca itu guru les privatnya ada namanya Willem Bol. Kemudian mungkin yang terakhir saya akan coba menjelaskan mengenai karya-karya dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini. Di mana dari studi bibliografisnya yang mana pernah melakukan ataupun pernah menerbitkan ada 493 buah tulisan Gus Dur sejak awal 1970-an hingga awal tahun 2000. Kemudian hingga akhir hayatnya yang mana pada tahun 2009 itu lebih dari 600 buah tulisan Gus Dur. Kemudian karya intelektualnya juga ditulis selama lebih dari 2 dasawarsa yang mana itu diklasifikasikan ke dalam bentuk tulisan. Kalau untuk karir mungkin saya belum terlalu membaca juga, Pak. Ya, siap, Ahmad. Keren. Keren, Mat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mau tanya ke Rahmat. Mat, apakah ada nggak sih pembelajaran yang Rahmat dapat dari Gus Dur ini yang Rahmat tuh bisa aplikasikan dalam kehidupan Rahmat sehari-hari? Kira-kira apa tuh, Mat? Menurut saya yang dapat saya ambil dari kepribadian Gus Dur ini rasa apa ya, Pak? Rasa ingin tahunya, Pak. Seperti dia sering kan berpindah-pindah sekolah ataupun dia suka mencari hal-hal yang baru. Mungkin itu jadi pandangan saya juga untuk mencoba perjalanan seperti beliau gitu, Pak. Contohnya tadi ada yang keluar negeri dan juga mungkin berpindah-pindahan di tempat pendidikan lainnya. Mungkin itu jadi nilai yang harus saya ambil dari kisah beliau, Pak. Kemudian juga karya-karyanya juga itu bisa kita manfaatkan ataupun mungkin kita bisa baca-baca juga, Pak. Itu aja sih, Pak, mungkin. Mantap sekali. Terima kasih, Rahmat. Betul sekali ya, kalau misalkan nama Gus itu merupakan salah satu panggilan ataupun gelar kehormatan sebagai penghargaan karena beliau merupakan sosok tokoh agama, kiai, ustadz. Kalau di Garut Jawa Barat tuh mungkin kayak Aceng ya, Rija. Kayak Aceng itu kayak nama apa ya? Nama panggilan atau gelar kehormatan karena dianggap sebagai orang yang lebih paham mengenai agama. Tadi juga betul ya, ayah beliau pernah menjadi Menteri Agama pertama dan termasuk juga ke dalam Panitia 9. Kemudian tadi Rahmat juga menjelaskan tentang pendidikan beliau ya, lama di pesantren. Kemudian ada karya-karya beliau yang begitu banyak sekali, ratusan buku yang telah terbit dari rentang tahun 1970 sampai tahun 2000 dan tahun 2009 menjelang akhir hidupnya ada sekitar 600 buah buku yang beliau tulis ya, dan selama 2 dasawarsa itu karya ilmiahnya itu dijadikan dalam tulisan, dan nilai yang Rahmat dapatkan itu rasa ingin tahu, haus akan ilmu ya. Baik, setelah ini itu bisa menjadi nilai plus dari beliau yang Rahmat bisa. Silakan Inyo, boleh ditambahkan kembali tadi. Terima kasih, Pak. Ya, siap Rahmat. Halo Inyo, boleh di-unmute? Halo, Sir. Oke, siap. Udah dengar suaranya, Sir? Udah, Inyo. Oke, Inyo. Mungkin mengulang sedikit yang tadi, soalnya tadi di sini kayaknya jaringan jelek. Dari pidato yang tadi Inyo baca dan saya presentasikan, di halaman 4-nya sangat tertarik, di mana melihat dari mana dia atau latar belakang, pastilah bangsa ini akan kokoh atau tanpa pecah. Gus Dur, yang berarti membangun sebuah bangsa harus dimulai dari rakyat yang kreatif dan manusiawi.
Pada paragraf ini menurut Inyo dapat dibahasakan seperti Bhinneka Tunggal Ika, di mana mengarah pada perpecahan suatu bangsa yang diakibatkan oleh rasa dendam, suku, ras, dan pemeluk agama. Maka dapat disimpulkan bahwa Gus Dur ini adalah salah satu presiden yang sangat memperhatikan suatu keutuhan bangsa berdasarkan kelangsungan hidup tanpa memandang suku, agama, budaya, dan ras. Terima kasih, Sir. Luar biasa Inyo ya, dari tadi dari pidato itu ada makna Bhinneka Tunggal Ika, mewujudkan persatuan itu tanpa memandang latar belakang dengan cara yang kreatif dan manusiawi, ya khususnya untuk mewujudkan persatuan itu untuk menjaga keutuhan bangsa, keberlangsungan, persatuan dan kesatuan hidup Indonesia. Wah, keren banget ya. Mantap ya. I really appreciate ya your voice and your opinion. Siap. Next. Siapa lagi nih? Ripka, boleh Ripka coba. Silakan. Yes, Sir. Oke, tambahan mungkin poin yang tadi Ripka. Poin yang tadi. Oke, mungkin tanggapannya, Sir, dari saya izin menanggapi dari artikel atau naskah pidato yang tadi disampaikan oleh Sir. Dari situ itu saya melihat bahwa Gus Dur ini presiden yang berhati besar gitu ya, Sir. Kenapa saya bilang berhati besar? Karena di sini tuh kelihatan sekali kalau Bapak Gus Dur ini, beliau tuh kenapa sampai disebut Bapak toleransi atau Bapak pluralisme, itu karena sifatnya beliau. Mungkin karena sejak beliau dari kecil itu atau dari masa pertumbuhannya itu banyak mendalami ilmu agama, terus sekolahnya di pesantren, selepas dari itu pergi ke luar negeri untuk sekolah, pindah dari suatu negara ke negara lain. Di situ kan secara tidak langsung juga pasti beliau belajar kemajemukan, Sir, seperti itu. Kalau mau dilihat kilas baliknya, mungkin saya sedikit kaitkan dengan presiden sebelumnya ya, Bapak Habibie. Bapak Habibie kan juga seperti itu. Beliau pergi ke luar negeri, sekolah di sana, beliau punya nilai toleransi juga sangat bagus. Saya ingat juga beliau pernah bilang kalau di Jerman itu tidak ada masjid, tidak apa-apa beliau ke gereja, beliau sembahyangnya di gereja. Jadi untuk melepas kerinduannya beliau ke gereja masuk dan sembahyang. Jadi dari situ nilai itu saya berpikir ternyata nilai toleransinya mereka dapat dari luar, terus mereka aplikasikan ke negaranya kita. Sehingga pemikirannya mereka, hatinya mereka itu terbuka, pemikirannya mereka itu luas. Nah di situ terus bagaimana beliau mempersatukan rakyat, yaitu seperti tadi saya kutip poinnya Inyo juga, menata kembali keutuhan suatu bangsa dengan cara yang kreatif dan manusiawi. Seperti yang Sir katakan juga bahwa tidak segala sesuatu yang terjadi di dalam negara itu atau suatu bangsa itu harus diselesaikan dengan militer ya, Sir. Itu harus melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi bagaimana kalau buka dialog dulu? Seperti itu sih, Sir, supaya tidak ada perpecahan yang terjadi gitu. Lalu ada bagaimana beliau berusaha untuk membangun kembali ekonomi yang pada saat 3 tahun kepemimpinan beliau itu memang berada di krisis perekonomian ya kalau tidak salah, Sir. Di situ tuh kalau menurut saya ketika beliau berusaha menstabilisasikan perekonomian secara tidak langsung, ketika ekonomi stabil ya otomatis rakyat juga kan akan sejahtera, Sir. Rakyat yang sejahtera kan juga membuat kesatuan bangsa itu lebih erat lagi. Lalu yang terakhir mungkin dari yang mau saya kutip itu kalau tidak salah tadi dalam pidato atau itu tuh ada kata atau kalimat yang mengatakan tangan-tangan kotor. Nah, tangan-tangan kotor ini itulah yang ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan dari NKRI. Nah, sehingga kalau kita sebagai rakyat, khususnya kita juga anak muda tuh jangan mudah terprovokasi sama tangan kotor ini gitu. Kita harus
lebih jeli gitu melihat situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Sehingga kalau ada apa-apa, mungkin kita bisa menjadi penyalur informasi yang benar, bukan menyebar hoax. Kurang lebih seperti itu sih, Sir. Oke, terima kasih. Mantap, Ripka. Terima kasih banyak nih, keren banget poin-poinnya. Tadi bahwa tanggapan dari Ripka itu bahwa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu seorang yang berhati besar ya. Mungkin sifat ini didapat karena background keluarga, pendidikan beliau, kemudian tadi menarik ya, ada satu kutipan dari Ripka tentang nilai toleransi yang disampaikan ketika zaman B.J. Habibie ya, bahwa karena di Jerman itu tidak ada masjid, beliau bahkan sembahyang di gereja. Ini salah satu nilai toleransi yang sangat kita apresiasi ya. Tadi menarik juga salah satu kesimpulan bahwa semakin kita mengenyam pendidikan yang tinggi, maka pikiran kita akan semakin terbuka, maka akan kita semakin bisa menghargai sesama, menghargai perbedaan, dan bisa mengambil hikmah dan juga dapat menyatukan persatuan. Itu keren banget ya. Dan bahwa menata kembali keutuhan bangsa itu dengan cara yang kreatif dan manusiawi, kaitannya dengan membangun ekonomi, maka jika ekonomi stabil, rakyat juga akan sejahtera. Dan ketika, nah ini penting banget, ini masukan dan pesan bagi kita semua dari Ripka, khususnya kita sebagai pemuda, kalian sebagai pemuda ya, saya udah menjelang tua. Intinya adalah tangan-tangan kotor itu adalah justru oknum-oknum, segelintir sekelompok orang yang ingin menghancurkan kesatuan NKRI. Maka kita sebagai kaum muda, intelektual ya, mahasiswa, maka kita jangan mudah terprovokasi. Jika kita harus sebagai sumber yang bisa menyampaikan informasi yang kredibel dan trustworthy atau bisa dipercaya ya. Itu keren banget. Mantap Ripka. Thank you. Boleh silakan Yuyun ya. Ripka sama Yuyun bakal di chat ya. Kita coba ke Dea mungkin. Halo Dea. Iya, Sir. Yo Dea, tanggapan. Dea masih mati listrik di sana? Iya, tetap masih mati dari pagi, Sir. Soalnya sini Waduh. banjir juga, hujan. Banjir juga di sana? Iya. Itu ngecas gimana dong? Ya, nih laptop aja baterainya tinggal 25%. Oh iya, udah sok. Apa-apa Dea, silakan dikasih tanggapan. Tanggapan kami ini tentang biografi dari Bapak Gus Dur ini, yang dapat saya ambil dari biografinya ini ada beberapa yang menarik gitu, Sir. Dan juga tadi ada yang nyampein, Rifka nggak ya, yang nyampein, saya juga baca di internet, katanya Bapak Gus Dur ini dulu pernah tidak naik kelas waktu SMP. Iya, Rifka. Saya cukup apresiasi gitu ke Bapak ini. Walaupun dia tidak naik kelas waktu SMP, tapi dia pendidikannya itu sampai keliling-keliling dunia gitu, Sir. Terus juga dia juga bisa jadi presiden gitu. Jadi itu yang dapat saya simpulkan bahwa tidak semua yang tidak naik kelas atau tidak semua orang yang dalam bidang akademiknya mungkin pas-pasan gitu, tapi dia bertumbuh kembang dari pengalaman-pengalaman dari sekolah-sekolah yang dia kunjungi gitu, dia pindah-pindah sekolah. Dan juga dia ini salah satu presiden yang istrinya itu cuma satu ya, selain Bapak Habibie. Soalnya selebihnya saya lihat Presiden Soekarno, presiden yang lain-lainnya itu istrinya bisa sampai belasan gitu, Sir. Saya dapat info ini sampai sekarang juga istrinya masih hidup, Sir. Istrinya masih hidup sampai sekarang. Iya, betul. Terus juga dia mempunyai 4 orang anak. Anaknya masih sayangnya dia meninggal pas karena sakit
ginjal atau apa ya kalau nggak salah tadi. Pada tahun 2009 apa ya. Betul, 2009. Padahal pada masa kepemimpinannya saya dengar dari berita-berita gitu kan, sangat-sangat toleransi terhadap semua umat yang beragama di Indonesia. Dan juga dia dari kecil diajarkan sama ayahnya untuk membaca buku-buku tentang agama lain gitu, Sir. Kayak agama non-muslim, terus agar pengetahuannya terbuka gitu. Terus untuk karirnya saya sangat menarik dan juga apresiasi banget, karirnya banyak banget, Sir. Dia kan suka baca buku, terus juga nulis-nulis novel gitu. Dia juga merupakan salah satu juri dari Festival Film Indonesia gitu, Sir. Iya, betul. Hanya saja saya masih bingung mengapa dia bisa lengser dari presiden itu sih yang masih kayak nggak masuk akal gitu. Padahal dia nggak ada masalah gitu, Nasir. Ya. Kayak sama lihat di berita gitu, kok bisa turun sih? Padahal kepemimpinan dia kan banyak, karena dia makanya di kalender kita itu ada kayak libur-liburnya banyak. Tahun baru Imlek, terus tahun baru yang tahun-tahun yang agama-agama lain gitu, Sir. Kayak dulu kan belum ada tahun baru Imlek, terus juga belum ada apa sih yang Hindu tuh nyepi-nyepi gitu. Sekarang ada gitu. Kenapa juga dia masih bingung kenapa dia bisa dilengserkan gitu? Apakah karena difitnah atau ada oknum-oknum yang yang nggak suka sama dia gitu? Betul. Itu sih. Keren banget. Sekian dan terima kasih. Siap. Rifka mau apa tadi? Mau ngasih tanggapan? Izin, Sir, pertanyaannya sama seperti dia. Oh iya. Kenapa Pak Gus Dur bisa dilengserkan tanpa ada alat yang transparan? Betul sekali. Terima kasih. Ini mungkin agak berat ini pertanyaan. Ya, baik. Mungkin gini teman-teman, saya logikakan seperti ini. Kita itu kan menganut politik atau pemerintahan presidential threshold, dalam artian presiden itu sebagai lembaga eksekutif, ada MK sebagai yudikatif, dan ada MPR DPR sebagai legislatif. Kalau misalkan, karena zaman dulu gini, sebelum adanya pemilu terbuka itu, teman-teman, parlemen lah yang sangat berkuasa, dalam artian parlemen dapat menunjuk presiden baru, dan parlemen juga dapat memakjulkan, dapat memakjulkan presiden yang lama, atau dengan kata lain dapat melengsarkan presiden. Nah, salah satu kekurangan dari pada zaman pemerintahan Gus Dur ini, salah satunya adalah parlemennya yang tidak kuat. Kan kayak gini lah barusan, kayak gini, kalau teman-teman perhatikan kayak gini lah sekarang ya, zaman pemerintahan Jokowi ini, ngomong politik sedikit aja. Jokowi itu ketika ada kebijakan apa-apa dapat berlangsung dengan mulus. Kenapa? Karena parlemennya kuat. Karena didukung dengan parlemen yang mayoritas dari anggota parlemen baik di DPR itu mendukung, atau kebanyakan itu adalah koalisi dari pemerintahan, bukan oposisi. Nah, mungkin kebalikannya pada zaman dahulu, karena parlemennya tidak kuat, makanya ketika ada kebijakan ataupun ada kiranya pernyataan ataupun hal yang dilakukan oleh Gus Dur yang menurut mereka tidak sesuai ataupun misalkan bertentangan, itu bisa dimakjulkan. Itu sih intinya gitu. Baliknya ujung-ujungnya ke kepentingan politik kalau menurut saya mas, seperti itu. Jadi makanya ketika Gus Dur ini lengser, maka digantikan sama Ibu Megawati yang meneruskan menjadi presiden kelima dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Barulah tahun 2004 itu ada kebijakan pemilihan langsung. Pemilu langsung itu mula sekali di Indonesia tahun 2004, teman-teman. Ya, 2004 sampai 2009, 2014 sampai 2019
kemarin 2019 itu sampai 2024. Nah gitu, itu mungkin salah satu faktornya. Makanya ketika pemerintahan kuat itu dapat didukung apabila parlemennya juga ataupun legislatifnya juga kuat, sehingga kita ada kebijakan, ada apa-apa itu bisa bisa dengan mulus dilaksanakan, ataupun jika misalkan ada apa-apa bisa. Apakah sekarang dalam artian presiden tidak bisa dilengserkan? Sangat bisa teman-teman, cuma oleh MPR, tapi itu dengan berbagai proses yang sangat panjang, gitu ya. Termasuk mungkin kalau teman-teman perhatikan ada wacana-wacana isu-isu Jokowi akan 3 periode, itu kan yang akan memuluskan program itu, kalaupun misalkan itu memang benar ataupun tidak, itu dari MPR. Ya, perubahan dari undang-undang itu dari MPR. Makanya balik lagi ke legislatifnya. Kalau dulu memang legislatif sangat kuat banget, teman-teman. Itu ya, itu kalau pandangan saya seperti itu. Gak tahu mungkin kata Teh Riza gimana tuh? Kenapa Teh Riza? Sebentar saya ambil dulu ini. Menanggapi Teh Riza. Silakan Teh Riza. Iya, ini sebentar bilang gitu. Nih, mau gimana? Pak, bentar ya, ini aduh adik Ya. ganggu. Ya, silakan. Barusan siapa, Willy ya? Iya Pak. Oh iya Willy. Terkait lengsernya Pak Gus Dur dari presiden itu Pak. Tadi sempat baca. Tadi sempat baca dari liputan 6 itu kan katanya tuh kayak gini. Kan pemerintahan Gus Dur itu kan dikenal dengan kontroversinya ya Pak ya. Nah, salah satunya itu yang mana Gus Dur itu sempat mengeluarkan dekret pembubaran DPR. Oh iya, namun benar-benar. namun Mahkamah Agung memutuskan dekret yang dikeluarkan Gus Dur itu bertentangan dengan hukum. Nah, terus Gus Durnya juga itu sempat menyebutkan bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Nah, itu yang memicu kemarahan dari DPR sehingga terjadinya perseteruan hebat antara Gus Dur sama DPR. Nah, menanggapi hal tersebutlah maka kemudian MPR melengsarkan Gus Dur dengan keputusannya. Nah, tapi pada saat itu kan Gus Dur tuh sempat menolak. Namun seperti yang Bapak Sony sampaikan tadi bahwa dulu itu belum ada pemilu, jadi keputusan tertingginya itu ada di MPR. Jadi mau nggak mau Gus Durnya lengser dari keputusan MPR tersebut. Itu aja Pak. Terima kasih. Keren Willy. Kalau tanggapan Willy sendiri terkait tadi gimana Will? Terkait yang apakah ada nilai nggak yang ditangkap oleh Willy gitu? Bukan sama DPR, sama dari ya mungkin apa Will? Mungkin ada 5 poin ya Pak. Tadi kan udah banyak disampaikan teman-teman. Yang pertama itu ketauhidan Pak Gus Dur yang memiliki keyakinan yang tinggi, yang mana tadi kan dia berasal dari keluarga yang ilmu agamanya dibilang cukup tinggi. Kemudian selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus melihat latar belakang seseorangnya tadi, yang seperti udah disampaikan oleh Inyo tadi. Kemudian Gus Dur itu juga selalu menjunjung rasa keadilan bagi sesama, terus senantiasa melakukan silaturahmi dengan siapa saja tanpa membuat batasan dengan orang-orang. Jadi tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, agama, maupun etnis. Kemudian yang mana dengan silaturahmi tadi kepada siapa saja serta terus berupaya melakukan komunikasi ini dapat mewujudkan perdamaian di negeri, yang mana banyak disampaikan oleh Kak Rifka tadi, banyak tangan-tangan kotor yang ingin menghancurkan atau merusak perdamaian yang ada di negara Indonesia ini. Seperti itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Mantap, terima kasih Willy sudah membantu. Memang betul tadi ya, karena ada salah satu kebijakan kontroversi. Memang betul tadi saya lupa ya, ada dekret
bahwa dekret keputusan presiden untuk membubarkan DPR ya, dan di mahkamah ini tidak dikabulkan karena bertentangan dengan hukum yang ada. Kemudian ada pernyataan kontroversi di mana DPR merupakan taman kanak-kanak ya, kumpulan taman kanak-kanak. Maka dari itu MPR melengsarkan sebagai lembaga tertinggi ya yang mampu untuk melengsarkan ataupun menetapkan presiden. Terima kasih Willy sudah ini. Kemudian ada beberapa poin yang Willy tangkap tadi, bahwa beliau memiliki nilai ketauhidan yang tinggi, keyakinan yang tinggi ya. Kemudian memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, kemudian rasa keadilan bagi sesama tanpa memandang background, latar belakang, suku, agama, atau yang lain. Dan yang paling penting adalah kenapa Gus Dur ini merupakan salah satu tokoh yang sangat penting di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di negara yang lain. Salah satu alasannya adalah karena beliau senantiasa meluaskan rasa silaturahmi dengan siapapun sebagai salah satu bentuk dari perdamaian, mewujudkan perdamaian. Terima kasih ya, terima kasih banyak untuk Willy. Sekarang saya akan membacakan nih pernyataan. Iya ya. Kalau yang interupsi dimatiin mic-nya ya, Dea. Ya ketuanya aja kayak gitu, apalagi anggotanya. Oh iya, sebenarnya emang gitu ya. Makanya sekolah bebas jadi anggota DPR nanti. Kalau jadi anggota DPR itu ntar dapat sumpah mulu dari Gini, rakyat. kalau jadi DPR kita rame-rame gitu. Makanya kalau mau merubah pendapat sekarang, jadi anggota DPR. Iya, Persyaratan jadi anggota DPR kan nggak lulus TK, sedangkan kita kan lulus TK. Harus gabung DPR. di dong partai. Ya bener ya. Jadi memang Kita rusakin DPR. Jadi memang teman-teman, emang bener banget tadi saya setuju sama Dea, sama Ratna, sama Inyo, Rifka juga. Jika kita ingin mengubah suatu bangsa, maka kita harus masuk ke dalam sistemnya. Di kita satu-satunya lembaga yang mampu bisa dalam artian memberikan kebijakan, membantu hal yang lebih banyak, artinya masuklah ke dalam politik teman-teman, ke dalam mesin politik, menjadi mesin politik. Teman-teman bisa menjadi DPRD, DPR maka bisa akan salah satunya berubah. Apalagi kalau nanti bisa menjadi presiden atau pemimpin lah ya, pemimpin di kabupatennya, itu bisa lebih ini lagi. Banyak hal yang bisa dirubah. Betul itu, Sir. Betul ya, Ratna. Saya dukung jadi calon. Karena kenyataan sekarang anak muda sekarang sudah maksudnya tidak tertarik dengan politik. Jadi rata-rata yang masuk politik itu hanyalah orang yang kebanyakan yang pandangannya tentang anu saja. Iya benar. Jadi plus Ratna calon DPR 2025. Amin. Amin. Iya, memang betul sih. Jadi nggak tahu ya. Jadi memang apa ya namanya tuh, sekarang pemuda sekarang tuh kurang terlalu tertarik ya sama yang namanya dunia politik, apalagi untuk menjadi DPRD atau yang sebagainya. Makanya kebanyakan jarang pemuda yang ataukah memang nggak tahu, saya belum lihat aturannya. Apakah memang ada aturan usia minimal berapa untuk menjadi anggota DPR itu? Apakah tidak? Saya kurang tahu juga sih ya. Nah, ini saya akan coba membacakan Harus dulu. ada orang dalam sih, Sir. Sir, kadang kan kayak tiba-tiba misal nih contoh Pak Menteri aja kan dulu kan CO Gojek nih. Nah, kan kadang dia itu ditarik jadi menteri kan karena Pak Presiden gitu kan. Iya. Nah, otomatis tuh pasti ada yang ngasih bisikan-bisikan gitu, ini berpotensi supaya ini kayak ini mudah dikendalikan gitu loh. Tanda kutip. Kayak kemarin ada yang berhenti loh, Sir. Siapa sih CO Guru itu namanya? Siapa? CO Guru. Belva enggak? Iya benar. Dia kan resign tuh dari apa sih jabatannya kemarin tuh? Stafsus. Dia aja resign. Iya Itulah berarti nggak tahan dia kan sama ranah politik yang di situ gitu loh. Mungkin dia emang nggak mau dia ikut campur dengan hal-hal yang
bertolak belakang sama prinsipnya gitu kan. Apalagi Iya. dia kan CO guru gitu. Guru tuh kan Iya. kayak emang Ruang istimewa guru gitu. ya. Kalau misalnya dia kayak terjun ke politik tuh kayak takutnya bertolak belakang sama prinsip guru-guru gitu loh. Prinsip sama kayak tujuan yang emang perusahaan yang dia bangun gitu. Bisa aja sih. Sama kasusnya itu kan gara-gara itu yang disorot itu loh guys. Prakerja tau nggak? Iya. Dari prakerja itu disorot, rame tuh ke permukaan, akhirnya mundurkan diri, dan ruang guru pun kalau nggak salah mundur ya dari kerjasama untuk prakerja, tapi nggak tahu saya kurang tahu. Iya. Desas-desusnya sih gitu, Sar. Iya, desas gitu. Oke, kita baca dari Ratna nih. Menurut saya, dari pidato Presiden Pak Gusdur menggambarkan bahwa kesejahteraan suatu negara tidak bisa terlaksanakan jika kita sebagai warga negara tidak bisa menerima perbedaan. Mantap nih kata-kata. Dari Pak Gusdur juga belajar bahwa beranilah berpendapat dan mengumpulkan keputusan jika itu untuk ketentraman bersama. Emang betul sih. Benar. Kesejahteraan baru bisa terwujud jika kita sebagai warga negara mampu untuk menghargai segala perbedaan dan berani berpendapat, ya, berani untuk mengambil keputusan jika itu memang benar-benar memiliki untuk kepentingan kita semua. Itu memang benar. Jadi quotes of the day banget ya. Mantap. Dan emang bener ya, kalau udah keluar ya bahasa politiknya itu Ratna pendapatnya. Iya. Doain Sir. Iya. Lihat aja di Nanti ya, tunggu dulu ya. Setelah masuk, kita yang masuknya udah orang dalam. Oke guys, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa membahas banyak hal ya dari topik ini. Kita belajar kebinekaan dan toleransi dari presiden kita yang keempat, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan perhatiannya ya. Kita ketemu besok jam 2 sampai jam 3 untuk refleksi dari film dan refleksi dari ini. Jadi untuk refleksi ini ada 3 hal yang teman-teman harus persiapkan. Satu adalah deskripsi dari kegiatan, atau misalkan feeling apa yang teman-teman rasakan dari kegiatan ini. Kemudian udah deskripsi dan feeling ya. Kemudian ada yang namanya bagian evaluasi dan analisa ya. Evaluasi ini lebih kaitan sama bagaimana 2 kegiatan itu berlangsung dan apa yang menjadi nilai bagus buat teman-teman ya, apa yang menjadi nilai-nilai bagus dan dapat diaplikasikan. Kemudian baru yang ketiga itu adalah analisa. Analisa itu bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi dan kebinekaan dari dua kegiatan tersebut. Jadi mungkin konsepnya kita itu teman-teman besok, dan saya akan meminta teman-teman bagaimana sih cara mengaplikasikan nilai-nilai yang kita dapat dari film ataupun dari biografi dan naskah ini agar kita bisa laksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Gitu ya guys ya. Oke, paling gitu aja buat hari ini. Selamat berakhir pekan ya buat teman-teman. Buat Ripka, Inyo mungkin yang akan melaksanakan ibadah, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah ya. Untuk yang lainnya mungkin ada yang mau malam mingguan, saya mengucapkan selamat malam mingguan juga ya. Teh Rija mungkin. Bapak mau makan bakso Sir. Ratna malam minggunya. Oh iya, Ratna mungkin mau apa lagi nyo? Malam minggunya kayak demokrasi. Malam mingguan silakan. Malam minggu kerja proposal. Oh iya, proposal. Revisi mantap ya. Jangan lupa laporannya ya. Semangat agar lancar semuanya. Silakan laporan. Teh Riza, selamat mengerjakan laporan. Besok deadline-nya ya, sampai 26 kegiatan. Ya. Luar biasa. Thank you so much teman-teman buat hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat malam mungkin ya. Menjelang malam untuk waktu di Indonesia Timur. Baik, saya undur diri. Terima kasih banyak ya semuanya. Thank you semua. Thank you, sir. Thank you semuanya. Siap. Ya.